kehendak kuasa atau kedok atau instrumen orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab yang selalu mengatasnamakan agama, Mas Serli. Ya. Makanya kehadiran Dr. Sugeng itu sangat luar biasa dan saya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya, dan itu sangat dirasakan langsung oleh masyarakat Nusantara ini, masyarakat Indonesia. Meskipun Dr. Sugeng juga menghadapi beberapa tantangan dan beberapa ujian yang justru dari anak negeri sendiri yang notabene sedang diperjuangkan Mas Sugeng dengan pendekatan ilmu pengetahuan untuk benar-benar menjadi anak negeri yang bebas dan merdeka dan membuka wacana ilmu pengetahuan agar tidak terjajah dalam tanda kutip melalui hegemoni klan-klan tertentu. Ini salah satu cita-cita mulia Mas Sugeng yang saya catat dalam catatan akademik saya, Mas Serli. Oke. Saya kira relevansinya dengan perspektif keilmuan Dr. Sugeng itu bisa dimasukkan sebagai dasar bagaimana kita dalam konteks keberagamaan ini itu untuk dalam konteks tertentu itu dalam membuat sebuah keputusan itu perlu didasarkan kepada kemaslahatan, Mas Serli. Ya. Jadi hukum Islam itu tidak hanya didasarkan kepada satu keputusan hukum dari ijma misalnya atau dari kias misalnya, tetapi mengacu pada pandangan Imam Ghazali dalam konteks tertentu, bahkan dalam banyak hal itu kita tidak bisa meninggalkan apa yang disebut dengan kemaslahatan, Mas Terli. Ya. Artinya begini, secara konkret saja, mungkin di era mbah-mbah kita mendiskusikan nasabah alwi itu tidak perlu, karena belum ada hal-hal yang membahayakan yang perlu diantisipasi dengan langkah-langkah edukatif yang harus diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dalam tanda kutip tidak menjadi tidak menjadi objek eksploitatif dari klan Ba'alwi, Mas Serli. Ya. Lah, tidak ada cara lain untuk melawan hegemoni klan Ba'alwi yang ingin menerapkan sebagai kelas kedua dan masyarakat pribumi adalah kelas ketiga. Tidak ada cara lain selain membuat satu keputusan hukum didasarkan pada hukum kemaslahatan. Apa hukum kemaslahatan untuk menghindari hegemoni ini? Menghindari glorifikasi yang begitu masif dan menghindari interpolasi pencakokan nasab yang mereka nuduhnya itu seolah-olah masyarakat pribumi itu yang membelokkan nasab, tapi justru sebenarnya yang terjadi di lapangan itu dari klan Ba'alwi yang sudah ada contohnya mereka itu membelokkan nasab. Untuk menghindari hal ini perlu menerapkan hukum kemaslahatan biar tidak terjadi sebagai instrumen alat untuk mendidik masyarakat biar tercerahkan dan cerdas dan tidak menjadi korban hegemoni dan memahami sistem interpolasi tanpa sebuah ketakutan dan menjawab sebuah glorifikasi yang mandek-mandek yang unggul-unggul ke kenasaban mereka yang membuat masyarakat kita semakin inlander yang akan temurunkan di tengah masyarakat kita yang pada akhirnya akan menjadi masyarakat yang lemah, tidak bisa membangun sistem kesetaraan di tengah masyarakat Indonesia atau di negerinya sendiri harus menjadi kelas ketiga. Ini kan sesuatu yang menurut saya sangat menyakitkan, Mas Serli.
dengan korban glorifikasi. Lah, makanya perlu ada hukum kemaslahatan. Apa hukum kemaslahatan itu? Yaitu tentang arti pentingnya dilakukan penelitian terhadap kelompok yang melakukan hegemoni, interpolasi, glorifikasi terkait dengan nasab yang bersambung ke Nabi yang selalu mereka jadikan sebagai alat untuk kesemuanya ini tadi, glorifikasi, hegemoni, dan interpolasi. Lah, pendekatan hukum kemaslahatan ini memang harus dilakukan. Artinya begini, hukum dasarnya kan tentang nasab itu ya apa kata informan yang terkait langsung dengan orang yang punya nasab. Ya. Itu prinsip dasarnya memahami nasab orang kan di situ, Mas Firly. Kita percaya saja kepada informasi terkait dengan kenasaban seseorang. Apa sih pentingnya harus menelisik nasab seseorang? Kita percaya saja, toh mereka yang menasabkan pada orang tua yang bukan nasabnya juga nanti akan ada ancaman di akhirat. Ya udah, kita husnudzon saja. Hukum dasarnya kan di situ, Mas Firly. Ya. Tapi itu tidak bisa diberlakukan dalam konteks fenomena yang sudah benar-benar terjadi gerakan masif atas nama nasab untuk mengglorifikasi, menginterpolasi, menghegemoni yang mengarah kepada sistem kelas yang ingin mereka ciptakan untuk berada dalam kelas yang hegemonik di atas kelas masyarakat pribumi yang harus terhegemoni oleh mereka. Ini kan problem, Mas, kalau sudah terjadi seperti ini. Apalagi sudah terjadi sistem kapitalisasi nasab untuk dawir, untuk sistem kekuasaan, untuk menggerakkan massa seperti di FPI yang dilakukan oleh Rizik Syihab, untuk sistem kekuatan politik yang akan mempengaruhi, yang bisa memprovokasi masyarakat untuk melawan negara misalnya. Ini kan sudah mengkhawatirkan, dan itu kita saksikan dari beberapa pemilu di tahun 2019, 14, 19, dan sesudah itu kan selalu nampak, Mas. Mereka itu tampilannya kan memang basis kekuatannya kan atas dasar nasab cucu Nabi, sehingga lebih enak untuk mengglorifikasi di depan publik, membangun hegemoni, membentuk satu kekuatan masif kelas yang hegemonik dan tidak boleh disentuh oleh siapapun, sakral dan lain sebagainya. Ini kan akhirnya menarik sesuatu yang profan menjadi sesuatu yang sakral dan merubah sesuatu yang sakral menjadi sesuatu yang profan. Sistem nasab dalam keberagamaan itu kan sesuatu yang profan, Mas. Tapi oleh klan Ba'alwi dijadikan sesuatu yang sakral. Dan sebaliknya, prinsip-prinsip keagamaan itu prinsip yang sangat sakral, tapi oleh klan Ba'alwi menjadi sesuatu yang sangat profan. Seperti hak surga neraka itu kan hak Allah. Tapi oleh klan Ba'alwi menjadi profan, seolah-olah bisa dikendalikan oleh orang dari oknum klan Ba'alwi misalnya. Misalnya Allah mau menurunkan ujian, balak, atau istilahnya azab, balak atau azab, cobaan atau seksaan, itu sebenarnya kan hak Allah itu, Mas. Itu kan sakral sebenarnya. Tapi di tangan Ba'alwi itu bisa menjadi profan, seolah-olah Allah mau menurunkan seksa maupun balak harus izin oknum di klan Ba'alwi. Misalnya. Ada lagi sesuatu yang sakral, misalnya menyentuh perempuan, itu kan sakral, sesuatu yang dilarang dalam agama kalau nggak ada hubungannya dengan sistem persaudaraan maupun tidak ada hubungannya dengan sistem akad nikah. Tapi di teks-teks yang dibongkar oleh teman-teman kita, saya nggak bisa menyebutkan, itu seolah-olah bebas saja menyentuh perempuan di dalam satu teks yang dibongkar oleh Gus Aziz misalnya, atau oleh Kiai Fauzi misalnya, dan lain sebagainya. Banyak yang sakral dalam agama itu malah menjadi profan, dan sebaliknya sesuatu yang profan terkait dengan nasab itu malah menjadi sakral.
seolah-olah nasab Ba'alwi itu bisa mengintervensi sistem keulamaan yang notabene sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, Mas. Ya. Dan bahkan nabi itu kan posisinya sakral, Mas, sebagai Ya. sosok yang maksum, tapi menjadi profan di kelompok oknum habaib, seolah-olah nabi harus belajar ilmu nahwu dengan oknum habib misalnya. Sosok nabi yang sakral menjadi profan, nasab yang profan menjadi lebih sakral. Ini kan terbolak-balik, Mas. Maka mau tidak mau kehadiran Dr. Sugeng, Kiai Imad, kemudian Prof. Manakhim Ali ini menjadi penting. Karena sebenarnya hukum kemaslahatan itu kan punya akar yang sangat kuat, Mas. Hukum kemaslahatannya itu kan memiliki akar untuk menjaga agama, hifdzuddin, untuk menjaga jiwa, hifdzun nafas, untuk menjaga akal, potensi akal, biar tidak terjadi perbudakan spiritual misalnya. Biar kemudian akar dari hukum kemaslahatan itu kan didasarkan pada hujah pentingnya menjaga harta benda misalnya. Biar tidak ada sistem kapitalisasi apapun yang merusak harta orang misalnya, atau kapitalisasi nasab untuk merusak harta orang misalnya, atau akar kemaslahatan itu adalah hujah pentingnya diterapkan kemaslahatan itu adalah karena adanya harkat martabat yang harus dijunjung tinggi di tengah kehidupan kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan ini, Mas. Ini jadi kita sudah saatnya menerapkan hukum kemaslahatan, Mas. Lah, hukum kemaslahatan saat ini perlunya meneliti klan Ba'alwi dari beberapa sisi sebagai hujah untuk memastikan kepada masyarakat publik bahwa Ba'alwi itu bukan cucu Nabi, sehingga Ba'alwi tidak bisa tidak bisa menggunakan sistem kenasaban sebagai instrumen untuk menghegemoni, mengglorifikasi, merubah sesuatu yang sakral menjadi profan dan menjadikan sesuatu yang profan menjadi sesuatu yang sakral. Biar semuanya clear, Mas. Makanya pahala besar untuk Dr. Sugeng yang istiqomah dengan keilmuannya, juga Kiai Imad dan Dr. Prof. Manakhim Ali gitu, Prof. Dr. Manakhim Ali. Itu, Mas. Dan manfaatnya besar. Manfaat dari fenomena hadirnya Dr. Sugeng, Kiai Imad dan Prof. Manakhim Ali itu di antaranya secara singkat misalnya bisa membendung perbudakan spiritual yang pertama. Kedua, Ba'alwi bisa introspeksi misalnya. Ketiga, Muhyiddin bisa lebih mendekati sistem kesetaraan di hadapan Ba'alwi misalnya. Kemudian yang kelima misalnya bisa menghentikan ini sistem hegemoni dari oknum klan Ba'alwi misalnya, atau menghentikan provokasi dari klan Ba'alwi misalnya. Kemudian hikmahnya lagi bisa menghindari fitnah sara yang ditakutkan Nabi di zaman akhir. Orang ngaku cucu Nabi tapi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Nabi misalnya. Bisa menghapus hegemoni Ba'alwi misalnya. Sekarang ini ada hikmah lagi dengan munculnya fenomena Dr. Sugeng itu. Habib tidak lagi menjadi alat kekuasaan atau alat kelompok kepentingan dan menjadi alat untuk melakukan gerakan ekstremis seperti yang menurut saya bisa kita baca dari beberapa gerakan Rizik Syihab misalnya, Mas. Sekarang ini kan jadi kendor semua, Mas, falling down semua. Yang tadinya yang tadinya memamerkan buku-buku nasab seperti novel Al-Idrus dan lain sebagainya, sekarang falling down semua. Ini kan hikmah, arti pentingnya dalam konteks hukum kemaslahatan untuk melakukan penelitian tentang nasab yang sebenarnya tidak perlu diteliti, tetapi dalam konteks fenomena sekarang ini menurut saya wajib diteliti. Semua yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu wajib diteliti, biar tidak menjadi alat untuk modus-modus yang justru merusak marwah Islam, merusak marwah Nabi,
merusak marwah ilmu pengetahuan dan teknologi, merusak marwah ilmu dan ketakwaan, dan lain sebagainya, Mas Sherly. Itu, terima kasih Mas Sherly sebagai pengantar. Ya, baik. Nah, kepada pemirsa ya, ini kan kita kan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu mempunyai kewajiban lah, karena memang kita ada fatwa ketika kita ini sebagai aswaja ini untuk peduli dan mau untuk meneliti gitu kan, artinya peduli dengan nasab mulia Nabi Muhammad SAW, sehingga mau untuk meneliti sehingga tidak ada pengakuan-pengakuan dari oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan keturunan Nabi tanpa membawa dalil dan bukti. Itu sebuah fatwa ya, fatwa yang bisa kita pegang sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Dan memang di fakta di lapangan seorang pejuang kebenaran seperti Kiai Imad, kemudian Dr. Sugeng, Prof. Menachem Ali, itu kan banyak rintangan lah. Hadapan-hadapan di depannya seperti apa, kemudian framing-framingnya luar biasa gitu kan, akhirnya lebih cenderung ke framing yang secara personal, sentimen personal, terutama kepada Dr. Sugeng. Nah ini juga ada yang nggak perlu kita tanggapin sebenarnya dari para muhibin gitu ya. Nah ini ada dari peneliti, tim peneliti, anggota peneliti Robito Alawiyah. Ini kita ke Dr. Sugeng lagi ya. Nah beliau menjelaskan bahwasannya adanya J1 itu sebagai haplogrup Ibrahim, Nabi Ibrahim gitu ya, merupakan hasil dari manipulasi interpretasi hasil studi statistik terhadap Yahudi Kohenim oleh beberapa orang yang memiliki agenda tertentu. Dia mengatakan masyarakat Yahudi memiliki keyakinan jika ibunya Yahudi maka otomatis Yahudi, hanya berbeda dengan Yahudi Kohen dan Levi. Nah ini seperti apa Pak Dr. Sugeng untuk bisa, ini kan sebuah sebuah pembenaran yang menyampaikan bahwasannya kalau J1 sebagai grup Nabi Ibrahim itu adalah sebagai hasil dari manipulasi interpretasi studi statistik terhadap bangsa Yahudi. Monggo Pak Dokter mungkin bisa disampaikan. Bentar, ini sebetulnya gini, kalau mempersoalkan penelitian itu jelas salah prosedur ya. Ya. Karena yang diperlukan kalau untuk klan Balawi bukan mempersoalkan penelitian orang lain, tapi mereka harus mengumpulkan data, melakukan penelitian bahwa haplogrup GY 32613 itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Jadi dalam ilmu filsafat yang mengklaim itu wajib membuktikan bahwa Kohani melakukan penelitian itu kan pembuktian. Mereka sudah dari sisi ilmu filsafat sudah melakukan kewajibannya, walaupun waktu itu keputusannya tidak konklusif. Karena ada kemungkinan J1, JP58, J2, J410, dan JM12, kan berarti ada 3 kandidat tuh. Walaupun kalau yang J2 itu umurnya kelewat tua lah, sekitar 5.000-an tahun, tapi Michael Hammer nggak menutup kemungkinan itu. Tapi yang lain mustahil. Seperti haplogrup R, itu 11.800 tahun. Ya udah mustahil dong. Yang mustahil itu tidak dibahas. Kalau sudah mustahil itu nggak usah dibahas itu. Yang mungkin aja dibahas. Nah untuk memastikan kan perlu cabang Nabi Ismail. Nah itu makanya yang Yahudi dengan Islam harusnya kerjasama, bukan berantem untuk menentukan mana yang Nabi Ibrahim. Jadi persoalannya bukan J1 tuh statistik itu kan digunakan untuk mendekati kebenaran toh. Ya betul. Ya, gini loh, dalam sains itu prinsipnya adalah mendekati kebenaran dan menjauhi ketidakbenaran. Yang punya tingkat kepastian mana? Yang tidak benar toh? Ya. Tidak benar itu pasti loh. Tapi kebenaran itu masih nisbi, kita terus berusaha mendekati. Tapi kalau sudah tidak benar, ya sudah kita nggak kutak-atik lagi. Kita meneliti ikan misalnya, pengaruh enzim ikan terhadap kualitas lemak ikan gitu ya. Iya. Ya kita pilih ikan yang berlemak, bukan ikan yang tidak berlemak. Ikan tidak berlemak ya udah kita tinggalkan. Sama dalam kasus seperti ini. Kenapa mempersoalkan penelitiannya Michael Hammer? Yang mereka lakukan adalah seharusnya membuat penelitian untuk membuktikan bahwa nasab mereka itu ya haplogrup mereka itu haplogrup Nabi Ibrahim. Karena kalau definisinya sudah jelas.
namanya haplogrup itu adalah sekumpulan lelaki yang berbagi mutasi yang sama karena berasal dari satu kakek. Berarti keturunan Nabi Ibrahim harus berada dalam satu haplogrup yang umurnya sama dengan Nabi Ibrahim atau setua-tuanya seumuran dengan kakeknya Nabi Ibrahim, kakek buyutnya. Karena haplogrup itu tentukan senip itu komutasinya per 3 atau 4 generasi. So, anggap generasi terakhirnya Nabi Ibrahim, maka kan bisa kakek buyutnya ya, pendiri haplogrupnya itu bisa. Nah, kalau masalah penelitian Michael Hammer dari Balawi mana penelitian tandingannya? Enggak ada. Penelitian itu ditindih penelitian. Bukan penelitian terus bahas-bahas di medsos, enggak. Kalau saya kan bukan hanya menyampaikan, melakukan diseminasi. Penelitian Michael Hammer itu menghasilkan kemungkinan Nabi Harun itu apa aja, bukan Nabi Ibrahim ya. Nabi Harun itu berasal dari haplogrup apa. Kemudian penelitian Kleosov itu malah memastikan di luar J1 dan J2 itu nggak mungkin sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian penelitian berikutnya dia memastikan Nabi Ibrahim itu cuma J1, ada sudah Kleosov. Kemudian ada penelitian lain dari orang Rusia juga bahwa haplogrup E nggak mungkin Nabi Ibrahim. Nah sekarang penelitiannya dari Balawi mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Cuma narasi aja, narasi tanpa data. Data itu harus dilawan data, kalkulasi juga harus dilawan kalkulasi. Itu syaratnya agar berimbang. Kita kalau kalkulasi di sana lawannya narasi, kita membandingkan kebenarannya apa? Kan begitu? Iya, betul. Membandingkan level kebenaran mana di antara dua option ini, yang lebih benar mana? Nggak ada. Karena yang satu, seperti Dr. Michael Hammer, walaupun hitungannya udah kuno, sekarang udah nggak dipakai ya. Itu kan ada kalkulasi. Kita bandingin punya Balawi mana? Misal gini aja. Kalau mereka benar keturunan Imam Husain, berarti kan ada sepupunya yang keturunan Imam Hasan yang haplogrupnya sama. Iya. Benar nggak? Karena sama-sama keturunan Imam Ali. Tapi saya menemukan cuma satu orang. Itu pun kakek bersamanya 14.400 tahun yang lalu. Loh, Imam Ali itu cuma 1.400 tahun yang lalu. 1.400 ya. Berarti dua-duanya mustahil keturunan Imam Ali. Karena Imam Alinya versinya 14.400 tahun yang lalu. Nggak mungkin. Seperti itu. Jadi narasi selalu menyalahkan penelitian yang ada itu karena ketidakmampuan berpikir dan meneliti. Penelitian itu bisa dibatalkan, dikalahkan oleh penelitian yang lebih baik. Bukan model narasi gitu, bukan. Dan penelitian ini kan sifatnya meta analisis kan. Datanya karena gini loh, per sampel itu biayanya bisa sampai 12 juta. Kita nggak mungkin itu sendiri. Tapi begitu datanya bermunculan, misal ya Bani Tamim keluar, Bani Saud keluar, Bani Ali keluar, akhirnya kita bisa tahu, oh haplogrupnya Sayyid Adnan apa gitu. Karena ya itu per orang, dan ini kalau data DNA-nya ternyata mendukung narasi sejarahnya, biasanya bermunculan. Dulu itu kira-kira 2 tahun yang lalu saya nggak ketemu tuh Bani Qatada. Begitu ada yang keluar positif, 23 orang itu tes DNA. Berbeda dengan Balawi yang divonis, Arab saja bukan. Iya, betul. Akhirnya ya berhenti, takut untuk tes DNA, jadi dibully. Yang keturunan asli misalnya Husaini Asgari, Musawi itu jumlah orang yang tes DNA terus nambah mereka. Karena ya bangga lah. Oh DNA saya nggak cocok dengan buku nasab saya. Yang DNA-nya nggak cocok dengan buku nasab, ngumpet kan? Ya, betul. Karena selama ini memang dagangannya itu nasab. Begitu barang dagangannya ternyata tidak sesuai dengan STNK-nya, dengan BPKB-nya, ya akhirnya nggak mau tes DNA, menyalah-nyalahkan tesnya. Anda bisa bayangkan kalau tes DNA-nya Balawi itu benar sesuai dengan buku nasabnya, itu sombongnya makin jadi. Ini pelajaran bagi Allah, dari Allah lah buat mereka. Iya, betul. Apa yang disombongkan yang kita belum tahu itu tidak ada gunanya.
Yang pasti aja itu jangan disombongkan, no. Apalagi yang tidak pasti sudah disombongkan. Akhirnya keluar seperti ini. Raja Jordan apa pernah nyombongkan nasabnya? Nggak pernah. Ya. Ayatollah Ali Khamenei itu pemimpin tertinggi Iran itu kan dari Husaini Asghari. Itu anaknya Ali Asajad. Nggak pernah tuh nyombongkan nasabnya, jual nasab itu. Ya. Raja Hasan al-Bolkiah juga keturunan Syarif Ali Bani Qatadah. Ya nggak pernah nyombongin nasabnya. Ini yang nggak jelas malah disombongkan nasabnya. Ya jadinya seperti ini. Saya rasa itu. Ya, baik. Makanya nasab itu jangan disombongkan. Nasab itu jangan disombongkan. Oh, semua orang punya nasab kok. Nasab itu nggak bikin kita pinter, nggak bikin kita bodoh kok. Yang bikin kita pinter bodoh itu bikin kan kaya mungkin dokter. Kita mau belajar, bikin kaya kalau ngaku-ngaku nasab. Ya. Nah, sekarang kaya dengan modal nasab, tapi nasabnya bohong. Itu dosanya sama dengan babi ngepet jadinya. Ya enggak? Pakai cara haram soalnya, sama-sama cara haram. Monggo. Iya. Ya, Pak Dokter ya. Ini kan J1 ya. J1 itu apakah ada kemungkinan statistik itu akan bermutasi, Pak Dokter? Mungkin ada periode-periode tertentu untuk sebuah haplogrup itu bermutasi gitu, Pak Dokter? Pasti bermutasi. Mutasinya itu per 114 tahun lah kira-kira. Oh, setiap 114 tahun ya? Jadi misalnya Imam Ali dengan keturunannya sekarang, itu kan kira-kira udah 9 mutasi akumulasinya. Antara kubu Hasani dengan Husaini, itu perbedaan mutasinya antara 9 sampai 12. Itu makanya bisa dipakai ngitung. 9 plus 12 bagi 2 berapa? Kan 21 ya? 21 bagi 2, 10,5 ya. 10,5. Kalau satu saja 114, kan sekitar 1000-an tahun lebih dikit kan? Ya, 1000 tahun ya. Nah gitu ngitungnya. Itu batas bawah, batas atas nanti kita terapkan beda lagi. Cara ngitungnya begitu. Kalau mereka berbeda, Hasan Hussein, itu maka pasti ada, kalau per 114 tahun, maka kubu Hasani itu 1400 bagi 114 itu kan kira-kira ya 12-13 ya. Itu kira-kira punya 12-13 mutasi yang berbeda dengan Husaini. Jadi pasti membentuk begitu. Itu namanya molecular clock itu begitu. Bahwa kakeknya di kode FGC 10.500, apakah JFGC 10.500 ini seumur dengan Imam Ali? Ternyata cocok 1.400. Nah, sementara yang Balawi yang mengaku Husaini, kemudian ditandingkan yang ngaku Al-Hasani, walaupun cuma satu orang ya. Saya baru ketemu satu orang dari Al-Hasani yang ngaku haplogrup G. Itu ternyata 14.400 tahun yang lalu. Ya mustahil itu Imam Ali. Betul. Karena Imam Ali baru 1.400 tahun yang lalu gitu. Caranya begitu. Kalau mustahil itu pasti loh. Kalau udah mustahil. Ya. Mustahil itu pasti. Mutlak. Kalau lah ya, mungkin perlu didukung data lainnya. Data sejarah, data apa perlu didukung. Tapi kalau mustahil, ngapain kita cari pendukung? Udah mustahil cari data pendukung. Mustahil ya sudah selesai. Udah nggak mungkin ya, ada mutlak lah, itu salah. Makanya dalam sains itu kita mendekati kebenaran dan menjauhi ketidakbenaran. Karena yang kita jauhi itu udah pasti, tapi yang kita dekati masih nisbi. Karena pemilik kebenaran mutlak siapa? Allah. Makin kita makin dekat kita dengan kebenaran, makin dekat kita dengan Allah. Kan prinsipnya begitu. Ya. Nah, untuk ini Pak Dokter, satu lagi Pak Dokter ya. Untuk di dalam menetapkan nasab itu kan ada Al-Qiyafah sesuai dengan kitab Rasail Filmi Ansab ya. Al-Qiyafah ini kan artinya kan keserupaan atau kemiripan. Nah, apakah ada korelasinya Pak Dokter dengan tes DNA yang kita bilang adalah ilmu pengetahuan modern masa kini lah itu? Ada. Tapi kalau tes Qiyafah itu lebih baik untuk nasab dekat. Oh iya. Jadi autosomal DNA karena diwariskan ayah ibu ya. Jadi kalau Qiyafah itu adalah ekspresi dari